yang luar biasa juga sih. Kan kita biasa ya kalau di temenan gitu, saling dicak-cakin gitu ya. Tapi ini kan memang Ayu sudah nggak mungkin, tanda petik sebelumnya, karena dia sudah berkeluarga. Tapi begitu temannya, teman satu grupnya ada keceplosan misalnya, jealous gitu misalnya, itu berarti memang mereka punya sebuah, minimal gini, apakah benar sebuah hubungan, enggak, itu urusan mereka gitu ya. Tapi minimal ada sebuah kedekatan khusus yang dilihat yang sama teman-temannya yang bisa dijadiin bahan. Dijadiin bahan, kalau dalam zaman dulu namanya celah-celahan, kalau sekarang bahan bulian lah gitu. Wah, ada kedekatan khusus nih gitu ya. Nah, kedekatan khusus ini penanda-penanda kalau dikumpulin ya ini bukan cuma main-main nih. Ini sesuatu yang lebih serius gitu. Itu satu. Kedua, kalau ketika di wawancara, misalnya ketika Nisa ditanya tentang pasangan segala macam gitu, kaki Nisa goyang-goyang gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba kakinya Ayus juga kelihatan goyang-goyang juga gitu maksudnya? Kan maksud saya nggak usah ya kalem aja bos kan gitu, yang ditanya kan sini Nisa bukan lo gitu. Tapi kan karena ini ada sebuah kedekatan, maka dia juga bisa jadi nervous juga gitu. Jadi dan basisnya harus ilmiah. Jadi nggak ada tuh namanya ini tatapan mata jealous nih. Jealous tuh kayak apa gitu kan. Harus ada tarikan di sini, ada yang harus jelasin gitu. Nah, kalau yang kita lihat dari penanda-penanda bahasa tubuhnya si Nisa, bahasa tubuhnya Ayus, ekspresi dan sebagainya, itu nggak cukup untuk kita bisa menjudge, menghakimi. Misalnya, oh ini pelakor nih gitu. Itu kata-kata nggak banget sih buat saya. Kenapa? Iya bahwa Ayus sudah punya istri, tapi kita nggak tahu hubungan rumah tangganya Ayus sama istrinya gimana. Kita nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Karena nggak tahu, saya mendingan daripada gibah atau fitnah, mendingan diam. Tapi kan nggak seru ya kalau kita bicara gosip itu kan makin digosok makin sedih. Ya udah gitu. Tapi kalau misalnya menurut lu pada yang enakan gitu ya sudah lah, hobi lo dah. Masa ngomongin tanda-tanda seperti apa gitu? Padahal kan satu grup tapi yang hanya kapelan yang mereka berdua gitu. Mungkin seperti apa gitu? Kalau misalnya pakai baju kapelannya gini, sebetulnya ya kalau kita mau fair, semua penampilan dia dijembrengin, dilihat yang kapelan itu berapa persen. Kalau lebih dari 50%, sebagian besar, 70% atau 80%, ya ada sesuatu yang bisa kita simpulkan di sini nih. Ya berarti, berarti ini mau pasangan nih gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma ngambil beberapa foto yang pas kapelan, ya kadang-kadang saya juga nggak sengaja kapelan sama orang kantor, sama orang rumah, nggak sengaja gitu beneran. Kalau misalnya cuma 10% gitu atau 20% masih dianggap wajar. Ya 80-20-20-nya kapelan oke lah, itu kebetulan. Tapi kalau justru yang 80-nya atau 70-nya udah nggak mungkin kebetulan. Nah yang fair tadi jembrengin, jangan cuma ambil foto beberapa foto bos. Dari 100 atau 200 penampilan Sabian, lu ambil cuma 4 gitu, nggak fair banget. Sampai kapelannya juga ada di yang paling nyorot perhatian di salah satu video klip dari Sabian Gambus ini. Mereka sampai berkapelan berdua di sebuah video klip yang memang nggak akan hilang gitu istilahnya jejaknya. Ya kan harus seperti gini loh ya, seperti ini kan kayak apa ya? Kayak hacker misalnya, hacker teroris gitu. Sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Hacker tuh walaupun ingin udah nembus sebuah sistem segala macam, tapi dia harus ngasih tanda bahwa itu gue loh. Gitu. Teroris sama, diledakin, ceker, kan bisa diem aja, diem nggak ngaku siapa yang ini, kan bisa, tapi biasanya apa? Ngaku kan, oh itu perbuatan kami gitu. Nah jadi sebetulnya orang menyimpan rahasia model kayak hubungan seperti ini, relationship, itu antara suka-suka nggak suka, pengen nggak ketahuan tapi juga pengen dilihat gitu loh maksudnya. Jadi itu bisa jadi salah satu penanda bahwa itu pengen dilihatnya mereka. Jadi kayak tanda-tanda. Kayak kalau kita nonton misalnya ada baca novel Da Vinci Code, novel-novel yang isinya kayak tanda-tanda yang tersembunyi kita bisa lihat, itu seru buat hubungan yang sembunyi-sembunyi gitu. Nah jadi ya udah gitu aja, seru kan? Maksudnya terakhir nih untuk yang permintaan klarifikasi akhirnya Ayus keluar untuk minta maaf mungkin gitu. Buat saya klarifikasi ini minta maafnya kita hargai ya, kita apresiasi untuk permintaan maafnya, inisiatif untuk minta maafnya dan menyampaikan permintaan maafnya. Nah, yang perlu digarisbawahi buat saya adalah permintaan maaf yang kita katakan memang benar-benar minta maaf itu ada 3 syaratnya, ya. Plus nggak pakai tapi. Kayak misalnya banyak orang ya di luar sana, iya deh, gua minta maaf, tapi lu duluan kan, nah, itu sih nggak usah ngomong bos, berarti nggak minta maaf tuh orang. Ya, nah ini dia harus memenuhi kaidah 3 ini selain pakai kata tapi tadi, ya 3 ini. 1, jelas siapa yang minta maaf.
Dua, jelas kepada siapa minta maaf. Ketiga, jelas minta maafnya untuk apa. Baru bisa kita katakan ini ikhlas nih. Itu beneran, minta maaf beneran. Nah, ayus, kaidah pertama siapa minta maaf? Jelas dia minta maaf. Kaidah kedua, kepada siapa minta maaf? Jelas pada istrinya, pada keluarga, segala macam dan sebagainya. Begitu ketiga, untuk kesalahan apa? Dia belok-belok tuh. Bilang, untuk kekhilafan yang sudah saya lakukan, semoga saya ke depannya jadi lebih baik lagi, minta didoain dan sebagainya. Buat saya khilaf tuh apa sih? Khilaf datang telat, bos sorry bos, khilaf bos datang telat tadi gitu. Wah gua khilaf nih makan kebanyakan nih misalnya, itu khilaf gitu loh. Kalau kita bicara, kalau dia permintaan maafnya lempeng 3 syarat yang telah memenuhi, yang ketiga dia ngomong aja, saya minta maaf untuk kesalahan 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Tapi kan tidak. Nah kemungkinan kenapa? Saya nggak percaya kalau dibilang bahwa itu kan spontan, no. Nggak ada seorang pembicara publik, orang public figure gitu ya, nggak ada seorang public figure yang melakukan klarifikasi atau minimal bukan nggak ada lah ya, sedikit sekali gitu, itu spontan dengan ketenangan dia gitu. Saya yakin udah beberapa kali nyoba gitu, terus udah yang terakhir kayak fix ya ini, entah sendiri dibantuin teman atau konsultan segala macam saya nggak tahu, nggak penting juga. Tapi yang jelas yang dia lakukan itu sudah distruktur tertata gitu loh. Dan itu tidak benar-benar kata-katanya khilaf gitu. Itu dengan sengaja dia ngomongin seperti itu. Kalau buat saya bisa jadi karena 2 faktor. Satu faktor tentang citra. Citra ini bisa karena ego, bisa karena jagain citranya Sabian, jagain macam-macam ya. Ini citra. Jadi hubungannya dengan ego salah satunya. Yang kedua tentang hubungan dengan legal, hukum. Kan karena bisa jadi itu kemudian jadi bukti di pengadilan kalau ada gugatan cerai apa segala macam gitu untuk hak asuh anak dan sebagainya. Kalau dia gamblang seperti itu udah bisa lewat tuh gitu. Jadi buat saya memang sudah didesain tidak membuat kemudian jadi lebih rendah atau lebih tinggi permintaan maafnya Ayus, tapi tadi ketiga kaidah tadi dia cuma kena di 2, 1 enggak. Oke siap. Oke kalau gitu terima kasih banyak Mas Ferdi, selamat sore Mas. Sore.